itu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini, karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu gini, saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu nggak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing, mengawini anak di bawah umur, kena sihir, apalagi mengawini anak di bawah umur gitu, Siti. Iyalah. Apa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat, kesannya bagaimana? Ya nggak cocok lah. Ya nggak cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang enggak. Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? Ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Benar lah. Kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? Dulu kan nggak ada hukumnya ya. Dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri tauladan sepanjang masa. Sampai bukan hari ini patut dicontoh nggak dia? Patut Apakah juga sampai lah. detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun? Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu itu memberontak. Saya tahu, gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin. Kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus kita Sebentar, contoh pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu Sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba. Kenapa abang nyuruh Kan gitu? berat kan? Apa gitu? Ini gimana Gemoy?
Apakah kamu percaya? Gini Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percaya lah. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, sebutkan satu nabi. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? Untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap nggak? Tegap gitu loh. Tegap. Nah, gitu ya, silakan. Yuk. Jangan malu-malu. Macet. Ayo, saya mengundang yang muslimah. Gini loh. Saya diskusi dengan Anda itu baik-baik. Saya nggak ada menghujat-menghujat. Kalau sampai omongan saya itu tidak terbukti kebenarannya, saya terjun dari Monas. Yuk. Silakan, jangan macet Gemoy. Aduh, mental dia. Ayo silakan muslim yang lain. Silakan muslim yang lain. Ayo, saya berikan kalian kesempatan untuk naik. Yuk. Kita kasih naik, ada Gunung Serba. Ayo, Gunung Serba ID. Malam ini kita banyak muslimah-muslimah. Yuk, silakan yuk. Gunung Serba ID. Halo Gunung Serba ID, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim Bang. Foto profil wanita, tapi ternyata pria. Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan. Cuman mau sampaikan kalau misalnya gimana ya Bang, kalau misalnya lu mau, ini kan Edis nih kan? Betul. Nama saya Edis, betul. Terus kan misalnya Abang mau maksud Abang itu gimana? Mau cari maksudnya gimana sih Bang? Kan misalnya Abang mau cari tahu tentang Islam. Cari tanya tentang yang buruk-buruk atau gimana Bang? Berarti Anda percaya dalam agama Islam itu ada yang buruk-buruk? Enggak. Saya mencari tahu fakta sebenarnya tentang agama Islam, Bang. Apa Islam itu? Saya cari tahu. Nah, kalau Abang mau cari tahu, ini maaf nih Bang, maaf ya. Kalau Abang mau cari tahu, jangan cari tahu misalnya lewat saya ngomong gitu. Mending Abang cari tahu dari Ustadz Abdul Somad. Oh salah Bang, salah. Mencari tahu apa itu Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Iya, tapi kan nggak mungkin misalnya kita nggak ada guru Bang. Bang, di Quran mana yang mengatakan kalau baca Quran tuh harus pakai guru? Kalau ada ayatnya, kalau kamu membaca Quran tanpa guru, kamu akan sesat. Di mana? Gak ada Bang. Itu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh guru-guru di pondok pesantren biar mereka laku. Gimana? Seandainya itu tidak dipropagandakan, kalian akan baca Quran sendiri. Tapi supaya mereka itu terus-menerus tak ada kerjaan, mereka harus mempropagandakan itu. Kalau kalian baca Quran gak ada gurunya, kalian sesat katanya. Biar kalian jadikan sebagai guru.
Nah, ketika mereka kalian jadikan guru, pondok pesantrennya ada isinya. Ya. Tapi bang kan kalau nggak ada guru kita sesat. Kalau misalnya kita baca Oke, buku. di mana dalilnya? Di mana ayat di Quran bahwa kalau membaca Quran tanpa guru sesat? Di mana ayatnya? Ya nggak, dalilnya nggak ada sih. Cuman Iya, berarti kamu mengada-adakan, dan sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan tidaklah orang yang suka mengada-ngada itu, melainkan mereka ialah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. ya bang, ini satu lagi bang. Silakan. Tadi kan abang bilang ada Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Ada Bapa yang mengutus Yesus, kemudian ada Yesus dan ada Roh Kudus. Apa pertanyaanmu? Itu 3 berarti ya Tuhannya? Iya. Tuhannya 3? Ya. Tuhanmu aja 2. Tuhanmu itu 2, Muhammad dan Allah. Itu Muhammad utusan Allah bang. Iya, karena kamu pakai terjemahan. Terjemahan. Bang, ini ya. Nih, saya kasih. Tuhan itu apa sih bang? Bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, bang, Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Bahasa Arab dari Tuhan itu adalah Rob. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat Muslim, lawan-lawan debat saya, itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya, saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun Asair satunya ya, nih. Nah ini, perhatikan ya bang ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu Rob. Itu bukan 1 2 nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Jadi Rob kalian itu ada 3. Ada 2. Kurios kami ada 3. Oh, Ya. iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah 1. Oh, jadi gitu ya bang. Iya. Kenapa Oke, Anda Abang. mempermasalahkan kami punya 3 kurios sedangkan kamu punya 2 kurios? Kenapa? Kan kita diskusi bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya 3 kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya 3 Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya 2 Rob. Itu kalau diterjemahkan 2 Tuhan. Gimana kalian? Oh, Kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya 2 Rob itu tidak jadi masalah. Kami punya 3 Rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. iya Itu betul tidak bang. jadi masalah. Yang Itu jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai Robmu. Itu yang jadi masalah.
Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini kita bisa mendapatkan banyak edukasi dan terlebih-lebih bisa mencerdaskan anak bangsa dan serta menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus muslim yang memang selama ini mereka selalu rajin membahas ayat-ayat Alkitab teman-teman hingga sampai mereka lupa untuk mempelajari ajaran mereka sendiri. Nah teman-teman, setelah munculnya Edis TV ada banyak saudara-saudara kita muslim mereka mulai belajar ya ajaran mereka sendiri dan mulai mereka sadar apa yang disampaikan oleh Edis itu mereka selidiki kembali. Ternyata ada dalilnya dan ada peristiwa itu dalam kitab-kitab mereka yang mereka imani. Nah, teman-teman, itulah sebabnya kita berbeda dengan agama lain dengan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang dimana kita sebagai pengikut Yesus Kristus itu kita diajarkan banyak hal yang baik tentang kasih. Nah, teman-teman, kenapa kita diajarkan tentang hal yang baik itu identik dengan kasih? Karena Kristus sudah menjadi teladan terlebih dahulu bagi pengikutnya. Itu sebabnya dia layak diikuti baik teladannya sepanjang pelayanannya di bumi maupun pengajaran-pengajarannya tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sekalipun manusianya berbeda golongan, berbeda keyakinan, bahkan berbeda suku, ras, dan lain sebagainya. Kita harus saling mengasihi. Itulah pernah khotbah Yesus Kristus tentang seorang Samaria yang murah hati, teman-temannya, yang dimana seorang Samaria yang murah hati ini berbuat baik kepada orang-orang Yahudi yang dimana orang-orang Yahudi ini selalu menganggap orang Samaria ini kafir atau mereka menganggap diri mereka lebih saleh, lebih takut akan Allah daripada orang Samaria karena ada perselisihan antara Samaria dan Yahudi ini teman-teman ya semenjak terpecah belahnya kerajaan. Namun yang perlu kita pahami dari poin pengajaran Yesus bahwa kita harus saling mengasihi, kita mengasihi orang-orang yang menganiaya kita sekalipun kita berdoa bagi musuh-musuh kita. Kita harus selalu membawa damai karena Yesus dalam khotbahnya di bukit dia berkata berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Itulah sebabnya pengikut-pengikut Kristus dimanapun mereka merantau, dimanapun mereka berada, tidak membawa kekacauan, tidak membawa kegaduhan, mereka selalu membawa yang namanya kedamaian. Dan biarlah lewat cara hidup kita sebagai pengikut Kristus, orang lain diberkati. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.